שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. אבל כשאנחנו הופכים למעצמה אזורית ובתחומים מסוימים, Video terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang diunggah pada Jumat 13 Maret 2026 langsung menjadi bahan perbincangan luas di media sosial. Perhatian publik tiba-tiba tertuju pada satu detail yang tidak biasa, jari tangan Netanyahu yang dalam video tersebut terlihat berjumlah 6. Detail kecil ini sontak memicu gelombang spekulasi dan diskusi panjang di berbagai platform digital. Fenomena ini seakan menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Dunia kini seperti sedang menyaksikan perlahan runtuhnya narasi besar yang selama ini dibangun oleh sekutu barat. Satu persatu, topeng kekuatan yang selama ini melekat pada Israel dan Amerika Serikat mulai terkelupas. Apa yang dahulu disampaikan secara masif melalui media arus utama kini dipertanyakan kembali oleh publik global. Kebohongan yang selama ini disuntikan ke ruang publik perlahan terbuka dengan cara yang sangat memalukan. Di saat yang sama, situasi di lapangan terus memanas. Serangan balasan dari Iran semakin brutal dan intens. Langit Israel yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah paling terlindungi di dunia, kini berubah menjadi jalur maut bagi rudal-rudal yang datang silih berganti. Kota seperti Tel Aviv dan wilayah pusat lainnya mulai merasakan langsung dampak dari eskalasi yang semakin tak terkendali. Eskalasi konflik yang kini telah memasuki fase ke-44 memperlihatkan satu kenyataan pahit. Dominasi militer yang selama ini dibanggakan oleh duet Donald Trump dan Benjamin Netanyahu ternyata tidak sekuat yang selama ini digembar-gemborkan. Realitas di medan perang memperlihatkan bahwa narasi kekuatan tersebut mulai runtuh di hadapan kenyataan. Bangunan-bangunan megah di pusat kota Tel Aviv kini banyak yang hancur berkeping-keping. Beberapa berubah menjadi puing dan bara setelah dihantam hulu ledak yang tidak mampu dicegah oleh sistem pertahanan yang selama ini dianggap hampir tak tertembus. Lebih mengejutkan lagi, laporan-laporan yang beredar menyebutkan bahwa Iran mulai memperluas jangkauan operasinya hingga menyentuh wilayah domestik Amerika Serikat. Target-target strategis di negara bagian seperti California disebut-sebut masuk dalam daftar potensi serangan, sebuah kemungkinan yang membuat lembaga intelijen Amerika Serikat berada dalam kondisi siaga tinggi. Ketidakberdayaan Israel semakin terlihat jelas ketika wilayah sekitar Ben Gurion International Airport berubah menjadi kawasan yang penuh kepanikan. Bagi warga yang selama ini merasa jauh dari ancaman perang, situasi ini terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba menjadi kenyataan. Jalan-jalan utama yang dahulu rapi kini dipenuhi lubang besar akibat hantaman rudal. Di kota Shoham, sejumlah rumah terbakar habis menjadi debu yang berterbangan. Ironisnya, wilayah yang selama ini menjadi simbol ekspansi pemukiman, kini justru berubah menjadi saksi dari runtuhnya ambisi yang selama ini dibangun dengan penuh keyakinan. Kabar yang paling menggemparkan kemudian muncul dari spekulasi mengenai kondisi Benjamin Netanyahu sendiri. Sebagian pihak menduga bahwa sang Perdana Menteri sebenarnya telah tewas atau mengalami luka sangat parah akibat serangan langsung dari Iran. Dugaan ini semakin menguat setelah munculnya video yang diduga menggunakan rekayasa kecerdasan buatan. Dalam video tersebut, sosok yang diklaim sebagai Netanyahu justru menampilkan kejanggalan anatomi yang mencolok. Jari tangan yang tampak berjumlah 6, serta struktur gigi yang berubah-ubah dari satu adegan ke adegan lain membuat publik semakin curiga. Banyak yang menduga bahwa yang tampil di layar hanyalah proyeksi digital untuk mencegah runtuhnya pemerintahan Zionis akibat kekosongan kepemimpinan. Di sisi lain, Donald Trump terlihat semakin panik menghadapi situasi yang berkembang. Pernyataan-pernyataannya di berbagai kesempatan terdengar semakin kontradiktif dengan realitas di lapangan. Meski ia mengklaim bahwa militer Amerika telah berhasil memukul mundur Iran, kenyataannya ancaman baru justru terus bermunculan. Militer Amerika Serikat kini dilaporkan harus menghadapi potensi serangan drone dari kapal-kapal misterius yang beroperasi di perairan dekat wilayah mereka. Kekhawatiran ini semakin meningkat setelah Federal Bureau of Investigation atau FBI mulai mengeluarkan peringatan resmi mengenai potensi serangan di wilayah California. Semua ini menunjukkan bahwa konflik yang awalnya dianggap sebagai perang regional, kini telah berkembang menjadi ancaman yang jauh lebih luas, bahkan menyentuh langsung wilayah Amerika Serikat. And I can only say this. They were all prepared. They're very strong. You know, they're going to try and take over the whole Middle East. They were going to knock out Israel. They don't know what the hell hit them, right? They don't know what hit them.
They got hit by the American military. They don't know. They say, what the hell is happening? They didn't expect anything like this. We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Namun di tengah semua klaim tersebut, Iran justru menunjukkan ketangguhannya dengan tetap merayakan Hari Al-Quds meskipun perang sedang berkecamuk. Perayaan itu menjadi simbol bahwa semangat perlawanan mereka tidak mudah dipadamkan oleh tekanan militer. Kehadiran para petinggi negara di tengah kerumunan massa yang bersorak-sorai memperlihatkan bahwa pemerintahan Iran masih berdiri kokoh. Bahkan di tengah tekanan yang sangat besar, mereka berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ancaman dari Amerika dan Israel tidak akan menghentikan langkah mereka. Sementara itu, krisis energi global mulai menjadi faktor baru dalam konflik ini. Setelah Iran berhasil menutup Selat Hormuz, harga minyak dunia langsung melonjak tajam. Lonjakan ini memberikan tekanan besar terhadap ekonomi negara-negara barat yang sangat bergantung pada jalur perdagangan energi tersebut. Bagi Donald Trump, situasi ini menjadi dilema besar. Ia harus menghadapi tekanan domestik untuk menstabilkan ekonomi sekaligus berusaha menghentikan manuver strategis Iran di jalur perdagangan vital dunia. Langkah Iran memainkan kartu energi menunjukkan bahwa strategi mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kalkulasi geopolitik yang matang. Dalam banyak hal, pendekatan ini dinilai jauh lebih terukur dibandingkan dengan strategi yang dirancang oleh para penasehat militer di Washington. Perang ini perlahan memperlihatkan satu pelajaran penting. Teknologi tinggi dan anggaran militer, triliunan dolar tidak selalu menjamin kemenangan. Ketika berhadapan dengan tekad yang kuat serta dukungan dari sekutu yang tepat, peta kekuatan bisa berubah dengan sangat cepat. Aliansi baru yang melibatkan Iran, Rusia, dan Tiongkok mulai membentuk keseimbangan kekuatan baru di dunia. Sebuah tatanan yang tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh keputusan sepihak dari Gedung Putih maupun kepentingan politik di Tel Aviv. Kita mungkin sedang menyaksikan penghujung sebuah era, sebuah masa di mana dominasi Barat perlahan memudar dan digantikan oleh konfigurasi kekuatan global yang baru. Perubahan itu lahir dari bara konflik yang berkobar di tanah yang selama ribuan tahun dikenal sebagai wilayah para nabi. Narasi tentang kejayaan Israel yang dahulu begitu kuat, kini mulai berubah menjadi cerita tentang tekanan, krisis, dan ketidakpastian. Sementara bagi sosok seperti Donald Trump, konflik ini bisa menjadi titik balik yang menentukan bagaimana sejarah akan menilai ambisinya di panggung geopolitik dunia. Pada akhirnya, kebenaran selalu memiliki cara untuk menemukan jalannya sendiri, meskipun terkadang harus melewati proses yang panjang, penuh konflik, dan bahkan berdarah. Semua itu perlahan membuka tabir dari berbagai narasi yang selama ini berdiri di atas pondasi yang rapuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan informasi terbaru seputar geopolitik setiap harinya.